Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya, itulah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Kaifahak? Mudah-mudahan kalian semua dan sehat-sehat saja ya, dan selamanya kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Anugerah sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kalian sebagai generasi yang cinta Al-Quran. Kenapa harus cinta dengan Al-Quran? Yaitu diantaranya karena Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan pedoman hidup kita. Di dalam Al-Quran semuanya ada permasalahan itu bisa dipecahkan dengan Al-Quran Karim. Nah, di sini pertama ada beda membaca Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu harus berdasarkan ilmu tajwid, makharijul huruf, ya, sifatul huruf. Kalau membaca Quran sembarang saja, tempatnya juga harus tertentu Quran, dan Quran di mana saja. Di WC juga kadang-kadang membaca Quran, tapi Al-Quran harus di tempat-tempat yang suci berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekali lagi karena Quran mengandung hikmah. Coba kita, kenapa? Tandanya kita mencintai Al-Quran adalah kita mau membaca dan belajar. Membacanya berdasarkan ilmu Al-Quran. Karena orang membaca satu huruf Al-Quran saja, ikhlas karena Allah dan berdasarkan ilmunya, itu diganjar dengan 10 kebaikan. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan salah dan dia tidak mau belajar, karena yang wajib itu belajarnya. Belajar Al-Quran, belajar ilmu tajwid adalah merupakan fardu kifayah. Tetapi menerapkannya dalam Al-Quran merupakan fardu ain. Kenapa? Belajar kalau satu kampung, misalnya satu sekolah tidak ada yang belajar ilmu tajwid, berarti dosa semua. Ya, jadi berarti belajar itu wajib, bisanya itu memang berdasarkan Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai. Oke, kita sama-sama pada materi ini. Materi lalu semester 1 dan 2 di kelas 7 telah belajar kalian tentang alif hukum alif lam, hukum roh mati, mim mati, dan nun mati. Ya, sekarang kita akan meningkat sama jumpa di pembelajaran pada semester 2, yaitu di kelas 8 dengan materi itu tentang meneladani sifat mulia para rasul. Tetapi lebih dikerucutkan lagi, yaitu tentang dalil nakli. Karena kalau apa itu beriman kepada Rasul, apa itu manfaat beriman kepada Rasul, akhlak mulia yang harus diterapkan ketika kalian sudah belajar iman kepada Rasul, sudah dipelajari. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana membedah isi kandungan Al-Quran dan membacanya berdasarkan ketentuan ilmu tajwid. Maka ada materi dari nakli tentang meneladani sifat-sifat para
mulia para rasul, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 164. Oke, kita mulai. Kita baca sama-sama ya. Nanti setelah dipelajari apa kekurangannya, kenapa kita harus mempelajari ilmu tajwid, mengapa, apa akibatnya orang yang membaca Al-Quran tidak dengan ilmunya. Karena ilmu tajwid digunakan untuk menghindari kesalahan ketika membaca Al-Quran kan. Ya, itu jadi kalau kita salah, tapi setelah belajar ada gurunya, berarti dipertanggungjawabkan oleh guru kita. Tapi kalau kita baca Quran salah, kita tidak punya guru, gurunya setan, itulah yang menjadi dosa ketika membaca Quran tidak memakai ilmu tajwid. Oke, sama-sama kita mulai. Yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah tentang qalqalah. Qalqalah secara bahasa itu bisa bergerak, bergetar, atau memantul. Lagi, qalqalah secara bahasa itu bergerak, bergetar, memantul. Jadi ada qalqalah bagi dua. Qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Hurufnya ada berapa? Huruf qalqalah itu ada 5. Lamun kata orang-orang Sunda di kampung mah baju di toko. Padahal secara istilah adalah kotak bujadid. Sama saja, yang penting apa? Huruf qalqalah ada 5, yaitu kotak batidal. Bahkan kalau di pesantren itu suka dinyanyikan dengan nadom-nadom. Karena waktu, pokoknya mungkin langsung saja bahwa dulu hafalkan apa itu arti qalqalah, dibagi berapa hukum qalqalah, dan ada berapa huruf qalqalah. Dan terakhir, kapan terjadi qalqalah kubro dan kapan terjadi qalqalah sugro. Itu yang penting. Kalau yang lainnya mungkin sekilas saja karena sudah pelajari dulu di kelas 7 semester 1 jam 2 dan 2. Oke, kita mulai. Kita sama-sama baca. Kalian ikuti di rumah. Kesulitan di mana? Tapi sebelumnya kita bahas dulu. Nanti setelah dibahas kita baca bersama-sama dan mungkin nanti disimpulkan. Ya, oke? Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba nomor sengaja kalian tulis juga di rumah nomor 1 ya. Nomor 1 apa? Itu. Nomor 2 apa sampai nomor 34. Yang bisa saja dulu. Semua tulis dulu nomornya dari 1 sampai 34. Yang bisanya kita ini pelajari. Laqad. Nah, ini sebut apa? Nomor 1. Isi semua di rumah, isi qalqalah sugro. Mana huruf qalqalahnya? Dal. Termasuk ini dal. Berarti salah satu huruf qalqalah. Apa dasarnya? Apa alasannya kenapa disebut qalqalah sugro? Karena salah satu huruf qalqalah yaitu dal berharokat sukun di tengah-tengah kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu kita kata. Kalau di tengah-tengah kalimat, tengah-tengah kata. Jadi di tengah-tengah. Laqad jadi kecil. Ya, sugro kecil. Mana lagi? Nah, ini sudah dibunyi. Nah, kedua yaitu huruf ba. Huruf ba ketika berharokat sukun di tengah-tengah kalimat. Itu qalqalah sugro. Mana lagi? Bahasa yang contohnya ini tadi kan dihubungkan dengan dalil naklinya. Al-Quran surat Al-Imran ayat 164. Jadi cuma 2 PR kalian nanti cari di Al-Quran tentang mana yang dimaksud qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Pokoknya itu. Jadi kali dalam Al-Quran Karim kalian coba diacak boleh di mana saja. Kalimatnya ditulis dan ini Pak qalqalah sugro. Alasannya apa? Yaitu karena salah satu qalqalah berharokat sukun dan di tengah-tengah kalimat. Kalau qalqalah kubro ketika di akhir kalimat. Contohnya apa? Nah, misalnya abilahabi wa tab. Ba-nya di akhir kalimat.
Qul huwallahu ahad. Kalau kolkolanya ya hurufnya itu kayak kolkola di awal dia dipaksa dimatikannya. Ini mah matinya mati asli yang di akhir kalimat mah contohnya lahaba, dilahab, dipaksa matinya itu karena diwakofkan. Kalau tidak diwakofkan, kalau diwasol tidak jadi kolkola. Jadi itu paham ya? Jadi antara kolkola sugro dan kolkola kubro. Coba kita sama-sama baca. Laqad kolkola sugro. Yang lainnya cuma mengulang karena kelas 1 sudah. Man gunnah karena nun bertasdid. Nallah, lafaz Allah diawali apa? Tafkhim, tebal. Lo man. Tuh, kalau gunah harus apa? Harus dibaca enak, itu berdengung enak. Man. Tuh, ya. Manallahu alal. Alif lam koma ria, ingat tadi dulu. Alif lam bagi dua, alif lam syamsiah dan alif lam koma ria. Itu gampang nih gini aja. Kalau setelah alif lam ada sukun itu koma ria aja. Terus alif lam ada tasdid itu syamsiah itu saja. Ya, untuk mengajar yang memang praktisnya. Kalau tidak apa sebutan huruf kat syamsiah koma ria itu saja. Alal mu, nah jahat mu sehingga itu keras ya. Jahat itu keras. Jadi ada mu ada tekanan mu. Alal mu'mini matabi na'iz hamas pada berapa huruf hamas? Ada 15 misalnya. Tidak hafal, pokoknya huruf yang dimatikan dan ada desisnya itu huruf hamas saja itulah. Lul mu'minina iz ba'atsa fi matabi him mimati menghadapi ro, mimati menghadapi mim idgham mutama silen, mimati menghadapi ba ikhfa safawi, mimati menghadapi selain mim dan ba idhar safawi. Jadi ini idhar safawi bacanya diidharkan huruf mimnya, jangan didengungkan. Fihim tapi tidak bernapas. Fihim rasulan. Nah nun mati menghadapi mim idgham bi guna min idhar karena alif huruf idhar. Jelas nunnya dan jangan berdengung. Jangan dibaca min. Jangan min tapi tidak bernapas ya. Min nah ifa. Nah, ifa an ifa ausat. Nah, ini termasuk ifa juga. Anfusihim. Ya harus lu mata fi'in alai matlai him. Sama dengan tadi idhar safawi. Ayati wa yuzakkihim. Nah, kalau udah tahu satu pasti tinggal menuliskan. Jadi tulis dulu kalian di rumah dari nomor 1 sampai nomor 34 baru diisi yang bisanya, yang tidak bisanya bisa ditanyakan langsung. Nah, jadi lagi. Jadi yang utama pada materi ini adalah bagaimana yang disebut kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Demikian yang bisa disampaikan Bapak. Mudah-mudahan walaupun sekilas pertama dengan materi ini sudah bisa membedakan apa itu kolkolah, dibagi berapa kolkolah, hurufnya ada berapa, dan bagaimana cara membacanya dan apa alasannya. Nah, sekali lagi kita simpulkan bahwa kolkolah dibagi, kolkolah secara bahasa adalah bergerak, bergetar atau memantul, bagi dua kolkolah kubro, kolkolah sugro, dan hurufnya ada 5 khotobah. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan kita sama-sama kalau semua diberi ilmu hari ini lebih banyak dari hari kemarin dan ilmu hari esok lebih banyak dari esok yang sekarang. Demikian kita sama-sama diakhiri dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu
rahmatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.